Hai guys, it's Anissa Hani Roslim dan kali ini kita akan membahas salah satu tokoh yang terkenal pada masa itu. Siapa lagi kalau bukan Martin Luther? Jadi penasarannya cerita dia seperti apa? Yuk tunggu apa lagi update pengetahuan kamu di @now @knowledge. Dalam sejarah, gerakan hak-hak sipil Amerika, Dr. Martin Luther King Jr. adalah salah satu tokoh paling menonjol. Namun guys, penting untuk diingat bahwa perjuangan ini tidaklah dilakukan sendirian. Bersama dengan Konferensi Kepemimpinan Kristen Selatan, Dr. King memainkan peran kunci dalam menggerakkan gelombang legislatif untuk hak-hak sipil di Amerika Serikat antara tahun 1956 dan 1968. Dr. King tidak hanya terkenal sebagai seorang pemimpin pergerakan hak-hak sipil, tetapi juga sebagai seorang pembawa pesan perdamaian non-kekerasan nih guys. Namun, ia juga memiliki pandangan politik luas dan kompleks yang seringnya tidak diberikan perhatian memadai. Martin Luther King Jr. lahir pada tahun 1929 di Atlanta, Georgia, dan di usia 15 tahun nih guys, ia diterima di Morehouse College, sebuah perguruan tinggi Historically Black Colleges and Universities atau HBCU di Atlanta. Di sana, King bergabung dengan persaudaraan Alpha Phi Alpha, yaitu persaudaraan kulit hitam tertua di Amerika Serikat, yang memiliki dampak besar pada pengalaman kuliahnya. Awalnya, King tidak berniat mengikuti jejak ayahnya yang merupakan seorang menteri, tetapi pertemuannya dengan Dr. Benjamin Elijah Mays yang saat itu menjabat sebagai Presiden Morehouse College dan seorang pendeta terkemuka mengubah arah hidupnya. Setelah lulus dari Morehouse, King melanjutkan pendidikannya di Crozer Theological Seminary di Upland, Pennsylvania, di mana ia menerima gelar Bachelor of Divinity di bidang teologi. Kemudian ia melanjutkan studinya di Boston University, di mana ia mendapatkan gelar PhD di bidang teologi sistematika pada tahun 1955. Selama di Boston nih guys, King bertemu dengan Coretta Scott yang kelak menjadi istrinya, dan mereka menikah sebelum pindah ke Montgomery, Alabama. Setelah menetap di Montgomery, King menjadi pendeta di Gereja Baptis Dexter Avenue. Ketegangan meningkat di kota tersebut setelah keputusan historis Mahkamah Agung dalam kasus Brown 5, Board of Education pada tahun 1954 yang menyatakan bahwa segregasi rasial di sekolah-sekolah adalah tidak konstitusional. Hal ini guys memicu protes di kalangan warga kulit hitam yang menginginkan akhir dari segregasi Jim Crow di semua bidang kehidupan. Segregasi Jim Crow merujuk pada sistem hukum dan kebijakan yang diterapkan di Amerika yang memisahkan orang-orang kulit hitam Afrika Amerika dan kulit putih dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bidang pendidikan, transportasi, perumahan, tempat-tempat umum, dan lainnya. Nah, ini guys menjadi titik balik di saat King akhirnya bertemu dengan Rosa Parks, seorang aktivis warga kulit hitam yang telah lama mengadvokasi hak-hak sipil. Kala itu, ia sempat menolak untuk memberikan tempat duduknya kepada seorang pria kulit putih di sebuah bus di Montgomery pada tahun 1955. Penangkapan Parks karena aksinya ini kelak menjadi pemicu bagi gerakan boykot bus Montgomery, dan King dipilih sebagai pemimpin untuk memimpin gerakan ini karena reputasi dan integritasnya yang tidak terbantahkan. Dengan kepemimpinan King, boykot bus Montgomery berlangsung selama lebih dari 1 tahun dan ia berhasil memicu perubahan dalam hukum segregasi di Montgomery. Peristiwa ini menandai awal dari peran King sebagai pemimpin nasional dalam perjuangan hak-hak sipil di Amerika Serikat. Kesuksesan boykot bus ini memperoleh perhatian nasional dan menginspirasi upaya serupa di wilayah lain. Kemudian pada tanggal 10 dan 11 Januari 1957, sekelompok 60 pendeta kulit hitam dan pemimpin hak-hak sipil berkumpul di Atlanta di Gereja Baptis Ebenezer, di mana Dr. King adalah anggota jemaatnya.
pertemuan ini menjadi titik awal terbentuknya Konferensi Kepemimpinan Kristen Selatan atau SCLC, sebuah organisasi yang berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak sipil dengan menggunakan prinsip non-kekerasan. Dr. King terpilih sebagai presiden pertama SCLC, sementara pendeta Ralph Abernathy senior menduduki posisi bendahara. Di samping itu, seorang tokoh kunci lain dalam kesuksesan Dr. King adalah Bayard Rustin, seorang aktivis yang berperan sebagai penasihat King dan tangan kanannya sejak awal gerakan hak-hak sipil. Rustin membantu King mengembangkan berbagai strategi non-kekerasan yang menjadi landasan kerja SCLC ini, guys. SCLC dengan tegas mengidentifikasi non-kekerasan sebagai strategi utama mereka dan memutuskan untuk menjadikan gerakan ini terbuka bagi semua individu nih guys, tanpa memandang ras, agama, ataupun latar belakang. Mereka bertekad untuk menarik perhatian nasional terhadap ketidakadilan yang dialami oleh warga kulit hitam di Amerika, khususnya di kota Birmingham, yang dianggap sebagai salah satu tempat paling rasial di Amerika. Dalam upaya untuk memperjuangkan hak-hak mereka, Dr. King dan SCLC melancarkan demonstrasi di Birmingham yang kemudian menyebabkan penangkapan King dan beberapa aktivis lainnya. Selama masa tahanannya, King menulis surat yang terkenal yaitu Surat dari Penjara Birmingham sebagai tanggapan terhadap esai yang diterbitkan oleh 8 pendeta kulit putih yang mengkritik gerakan-gerakan hak sipil. Surat ini menegaskan pentingnya perjuangan terhadap ketidakadilan dan menolak gagasan bahwa kesetaraan bisa dicapai dengan hanya bersabar. Surat ini menjadi dokumen penting nih guys dalam sejarah gerakan hak-hak sipil dan semakin menyoroti tekad Dr. King untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan. Dalam pernyataannya yang terkenal, Dr. Martin Luther King Jr. mengkritik kelompok kulit putih moderat yang menurutnya merupakan hambatan besar bagi kesuksesan gerakan hak-hak sipil. Dr. King menyatakan bahwa kelompok moderat ini lebih mengabdi pada ketertiban daripada keadilan dan seringkali menolak metode tindakan langsung dalam memperjuangkan hak-hak sipil. Surat ini ditulis saat ia dipenjara di Birmingham, Alabama, dan merupakan seruan penting bagi nilai-nilai kesetaraan dan keadilan rasial nih guys. Surat tersebut tidak hanya ditujukan kepada para pendeta, tetapi juga merupakan seruan bagi jiwa pemerintah Amerika untuk berdiri di sisi kebenaran. Dengan surat ini, King menyampaikan pesan bahwa ketidakadilan merupakan ancaman bagi keadilan dan bahwa kaum tertindas harus berani menuntut kebebasan mereka. SCLC di bawah kepemimpinan Dr. King terus berjuang untuk desegregasi dan hak-hak sipil di Amerika. Mereka bergabung dengan upaya-upaya lain seperti Student Nonviolent Coordinating Committee atau SNCC, meskipun kadang-kadang memiliki pendekatan yang berbeda. Hanya saja nih guys, kedua organisasi ini tetap bekerja sama dalam berbagai demonstrasi, termasuk demonstrasi March Washington untuk pekerjaan dan kebebasan pada tahun 1963 dan demonstrasi Selma tahun 1965. Upaya gabungan dari SCLC, SNCC, dan organisasi lainnya, serta partisipasi warga kulit hitam dan putih, serta menteri dari seluruh negeri, akhirnya memberikan tekanan yang cukup untuk mendorong Lyndon B. Johnson menandatangani Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964 dan Undang-Undang Hak Suara tahun 1965. Ironisnya nih guys, Dr. King terbunuh di Memphis, Tennessee saat sedang memimpin perjuangan untuk keadilan ekonomi. Ia ditembak oleh seorang pria bernama James Earl Ray pada tanggal 4 April 1968. Yang lebih menyedihkan, motivasi Ray untuk membunuh Dr. King secara spesifik tidak pernah sepenuhnya dipahami, bahkan sampai saat ini nih guys. Berbicara tentang konsep nirkekerasan, penting untuk memahami kompleksitas pemikiran Dr. Martin Luther King Jr. sebagai tokoh utama dalam gerakan hak-hak sipil di Amerika.
Dr. King tidak hanya dikenal karena pemikiran dan tindakan damainya, tetapi juga karena visi politiknya yang sangat radikal dan inklusif nih guys. Ia bukan sekadar seorang pemimpin yang menyerukan perdamaian, tetapi juga seorang pemimpin yang memperjuangkan jaminan pendapatan dasar universal dan jaminan pekerjaan bagi semua orang yang ingin bekerja. Ia menentang perang di Vietnam dan mengecam imperialisme Amerika, bahkan menyebut pemerintah Amerika sebagai penyedia kekerasan terbesar di dunia dalam pidatonya. Meskipun Dr. King sangat dihormati saat ini, popularitasnya tidak sebesar sekarang saat ia masih hidup. Bahkan pada saat itu, sebagian besar orang Amerika tidak sepenuhnya setuju dengan ide-ide dan tindakannya. Nah, gimana Sobat AdSense? Seru banget kan ceritanya? Jangan lupa untuk follow semua media sosial adsense.id. Sampai jumpa di tema menarik di episode berikutnya. Salam pintar!